Oke, kali ini kita akan bacakan buku dengan judul lain. Judulnya yaitu Amor Fatih, Cintai Takdirmu. Tulisnya yaitu Rando Kim. Nah, di bagian sini terbaca untuk kamu yang beranjak dewasa. Oke, jadi teruntuk teman-teman yang sedang beranjak dewasa, namun sampai sekarang masih memiliki krisis identitas, apalagi eh, di ambang-ambang kedewasaan yang masih bingung mau ngapain, mau menerima takdirnya seperti apa. Nah, sepertinya buku ini cocok untuk teman-teman dengarkan. Nah, sebelum kita bacakan di bab pertama, eh, kita mau dengar dulu ulasan dari beberapa ya pembaca yang sudah baca buku ini. Eh, Sebenarnya banyak, tapi saya cuma mau bacakan di halaman pertama aja ya. Wahai engkau yang sedang tumbuh dewasa, selamat datang di kehidupan yang sesungguhnya. Semoga berhasil. Kadang hidup terasa begitu menyesakkan. Aku menjadi orang dewasa yang buruk, yang tidak berharga seperti apel yang dimakan ulat karena terlalu sibuk mempertanyakan fakta dan efisiensi. Membaca buku ini, jelas gigitan ulat itu tiba-tiba terlihat baik-baik saja. Aku hanya kesal saat melihat gigitan ulat, tetapi seperti kata Rando Kim, ulat mau memakan, pertanda apel belum busuk. Buktinya Anda masih hidup kan? Song Yojin, 30 tahun, profesi sebagai guru. Berhentilah menangis, kini saatnya tersenyum. Dia telah kembali untuk kita yang tengah bosan menunggu dan akan berkelana tanpa arah. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa kali aku menangis saat membaca buku ini. Rasa haru yang menyentuh hati dan pikiran membuatku menangis. Pak Mijin, 26 tahun, karyawan. Orang yang pernah mengalami ribuan cobaan, orang yang akan mengalami ribuan cobaan, akan mengalami guncatan sekali lagi lewat buku ini. Kim Ho In, 47 tahun, penulis lepas. Oke, kita spill dulu beberapa dari daftar isi buku ini. Nah, ini ada prolog, kemudian Amor Fati Cintai Takdirmu, ada beberapa subbagian. Yang pertama untuk J yang ingin berhenti dari pekerjaan pertama, untuk K Kun yang lelah menanti bekerja, reset hidupku, sudahkah kita dewasa, Amor Fati Cintai Takdirmu, Trilema Orang Dewasa, Juggling yang melelahkan, dan seterusnya. Oke, kita coba bacakan prolognya dulu. Prolog. Untukmu yang sedang berdiri di ambang pintu kedewasaan dengan bimbang. Tak seperti biasanya, musim dingin kemarin cukup keras kepala. Ketika sudah tiba waktunya memberi kesempatan bagi musim semi untuk hadir, ia tetap bersikuku dan baru beranjak pergi setelah diancam oleh Gadu di akhir April. Belum tuntas musim semi tua memperbaiki posisinya, musim panas muda telah sigap menduduki kota. Bunga-bunga dan dedaunan menjadi korban dalam pertarungan kedua musim itu. Bunga aprikot, forsythia, azalea, magnolia, royal azalea, dan sakura tidak bisa berkembang sesuai urutannya sehingga mekar bersamaan. Tak terasa, musim dingin yang baru berlalu telah berganti menjadi musim panas muda. Dan kita kehilangan musim semi. Apakah dunia juga meniru alam? Sebagaimana alam kehilangan musim semi yang damai, dunia juga tengah kehilangan anak muda yang bersemangat. Anak-anak muda yang seharusnya bermimpi setinggi langit, justru menghabiskan masa mudanya dalam persaingan ujian masuk universitas yang ketat. Tersingkir dari pertarungan spek yang setingkat lebih keras dan kejam, lalu tiba-tiba suatu hari terdampar sebagai orang dewasa. Mencari uang, membayar pajak, menikah, memiliki anak. Mereka dihadapkan pada peran orang dewasa yang tidak diinginkan, belum siap, tetapi sudah harus bertindak seperti orang dewasa. Alam melewatkan musim semi, hidup melewatkan anak muda. Mereka mengira bahwa semua masalah akan teratasi bila sudah bekerja. Namun, setelah terpelanting ke sana kemari dan tersesat dalam tanggung jawab yang tiba-tiba membesar, barulah mereka menyadari bahwa menjadi dewasa tidak semudah membalik telapak tangan.
Anak muda mungkin memperoleh masa mudanya secara alami, tetapi tidak demikian halnya dengan orang dewasa. Kita tidak otomatis menjadi dewasa hanya karena bertambah tua atau lulus kuliah. Kita menjadi dewasa setelah mengalami berbagai cobaan dan belajar sedikit demi sedikit tentang kehidupan. Sesulit itulah kita menjadi dewasa. Masa kekecewaan, persaingan semakin sengit ketimbang sebelumnya. Semua berlarian tanpa arah dan tujuan di dalam kegelapan yang menyesakkan dan tak menampakkan jalan keluar. Dalam perlombaan yang aneh ini, semakin sulit menemukan pemenangnya. Seiring dengan meluasnya kesenjangan pemikiran, kekayaan, kemiskinan, lapisan sosial, generasi dan daerah, masyarakat kehilangan gaya sentripetal, sedangkan gaya sentrifugal kian membesar. Sementara itu, orang-orang yang seharusnya menjembatani perselisihan malah mendorong dan memanfaatkannya. Musim kekalahan bagi orang-orang biasa menjadi semakin panjang. Perekonomian stagnan, politik lesu, bahkan masa depan menjadi suram. Kondisi sosial yang lebih terbuka malah semakin menyesakkan. Betapa mengherankan, kita merasa lebih khawatir padahal ada perusahaan dan pemerintah yang melindungi kita. Dalam pergolakan zaman seperti ini, yang paling lelah adalah anak muda dewasa yang baru akan menginjakkan kakinya di dunia. Anak muda dewasa sebutanku bagi pendatang baru dalam masyarakat yang tidak bisa lagi disebut anak-anak tetapi juga belum cocok disebut orang dewasa. Masa-masa sebagai seorang pelajar yang dilindungi telah selesai, tetapi mereka juga belum bisa diperlakukan sebagai orang dewasa. Mereka masih tertati-tati dalam dunia orang dewasa. Persaingan tidak mudah karena bekal mereka tidak banyak dan mereka masih canggung dengan peraturan baru di dunia yang kini dihadapi. Masyarakat yang dingin ini tidak mudah memberikan toleransi kepada para pemula. Mereka yang telah terbiasa dengan buayan sekolah akan memerlukan lebih banyak percobaan untuk terbiasa dengan logika kejam yang sudah ada. Dunia semakin kesepian. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Tidakkah hal ini ironis? Alat komunikasi yang memudahkan hidup seperti ponsel atau internet berkembang dengan pesat, tetapi rasa simpati dan komunikasi nyata semakin memudar. Dulu tidak ada media seperti Twitter atau Facebook, yang ada hanyalah manusia. Keluarga saling bercakap-cakap dan teman saling bertemu, saling memperhatikan, serta mereka sakit bersama-sama. Ada seseorang yang mendengarkan cerita kita. Meski masa muda katanya menyakitkan, tetapi mungkin lebih bahagia daripada sekarang saat sudah dewasa. Namun, itu hanyalah kebahagiaan di dalam akuarium. Cahaya yang konstan, suhu yang hangat, keluarga dan teman yang hidup bersama-sama, makanan yang diberikan pada waktunya. Namun, imbalan dari semua kenyamanan itu adalah tembok kaca yang tebal. Walaupun tidak sedikit pemuda yang merasa telah mencicipi dunia, mungkin itu adalah dunia yang terlihat dari balik pelindung bernama keluarga dan sekolah. Kini, mereka sudah menjadi dewasa. Tembok kaca telah pecah. Mereka menjadi ikan yang menggelepar di luar akuarium. Tidak ada lagi air hangat, lampu yang terang, dan asupan makanan. Terlebih lagi, sendirian. Keluarga dan teman di dalam akuarium kini tidak terlihat lagi. Berbagai masalah dalam hidup tidak teratasi sepenuhnya, tetapi kita tidak bisa menceritakannya kepada siapapun karena sudah dewasa dan harus dipendam sendiri di dalam hati. Tidak bisa mengeluh sakit meskipun merasakan sakit. Yang lebih parah, setelah menjalani hidup yang sibuk dan tenggelam dalam kelembaman kehidupan sosial, penderitaan itu dianggap wajar. Lalu, semakin lama kita tidak bisa lagi merasakan sakit. Dan karena takut menjadi manja bila mengeluh, akhirnya rasa sakit itu hanya dirasakan sendirian. Orang dewasa sering mengeluh tentang anak muda. Dulu tidak begitu. Kenapa anak-anak zaman sekarang seperti ini? Namun, pikiran yang sama juga melintas saat melihat orang dewasa zaman sekarang. Sepertinya dulu tidak begitu. Kenapa orang dewasa zaman sekarang seperti ini? Belakangan ini, orang dewasa seperti tidak bisa berperilaku selayaknya orang dewasa. Mereka selalu salah dan merasa menderita. Kenapa? Penderitaan anak muda berasal dari kekhawatiran, sedangkan penderitaan orang dewasa disebabkan oleh cobaan. Saat masih sekolah, aku melihat orang dewasa sebagai sosok yang sangat tangguh.
Aku mengira aku pun akan setangguh itu bila sudah dewasa dan mendapatkan pekerjaan. Namun setelah seusia mereka, aku baru tahu bahwa dugaanku keliru. Diam-diam mereka pun sedang goyah. Menjadi dewasa juga berarti berkurangnya campur tangan orang lain. Tidak ada lagi guru yang akan membimbing soal hidup dan pelajaran. Kita bisa mandiri secara ekonomi dan memiliki lebih banyak waktu. Bebas, namun kita akan hancur jika tidak bisa mengendalikan kebebasan itu. Goyah, prinsip hidup yang ditetapkan selama ini. Hubungan antar individu yang harus dijalin di panggung sosial dan penyesuaian antara pemasukan dan pengeluaran, semuanya goyah. Hal-hal yang dulu dipuji ketika masih menjadi siswa tidak lagi dianggap hebat di lingkungan orang dewasa. Dunia kerja yang dulu diimpi-impikan justru semakin terasa suram setelah dimasuki. Hubungan dengan lawan jenis pun tak lagi bisa dijelaskan dengan cinta monyet. Kini harus mempertimbangkan pernikahan dan mulai memikirkan seks. Penderitaan dan kekecewaan hidup yang tumpah seperti hujan lebat membuat harga diri goyah terhadap kepantasan hidup ini untuk dipertahankan. Buku ini ditulis untukmu yang sedang goyah dan sedang berdiri di ambang pintu kedewasaan. Aku yang sedikit lebih dulu menjadi dewasa dan kadang juga masih kikuk dengan gaya orang dewasa menulis buku ini untuk mendengarkan kisahmu. Bukankah buku adalah media untuk berbicara? Lalu bagaimana caranya mendengarkan kisah lewat buku? Benar, aku tidak ingin membeberkan rahasia orang dewasa secara sepihak. Aku ingin menjadi seorang pendengar yang hangat dan terbuka. Aku ingin membantumu mengutarakan persoalanmu kepada dirimu sendiri. Membaca hanya akan membawa kita sampai pada kesimpulan, tetapi menceritakan kisah diri sendiri akan bisa menyembuhkan diri sendiri. Oleh karena itu, melalui buku ini, mulailah ungkapkan kisah yang selama ini tersimpan rapat-rapat. Aku juga berharap buku ini bisa menjadi cermin bagimu. Di ruang publik biasanya disediakan sebuah peta. Apa yang pertama kali kita cari saat mencari jalan di peta? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah lokasi tempat kita berada saat ini yang bertuliskan "You are here". Serinci apapun gambaran lokasi tiap gedung, peta tidak akan berguna sama sekali jika tidak memberitahu koordinat kita saat ini. Demikian pula hidup. Jika tidak mengetahui di mana posisi kita sekarang dan tidak bisa menemukan tanda "I'm here", segala tujuan dan rencana pelaksanaan hidup akan menjadi tidak bermakna. Semoga buku ini bisa menjadi cermin yang dapat memantulkan tanda "You are here" bagimu yang sedang menuju kedewasaan dan memasuki dunia sosial yang asing dan dingin. Buku ini mungkin bisa menjadi cermin yang agak khusus, seperti cermin ajaib dalam dongeng Putri Salju, sebuah cermin yang akan membisikkan bahwa walaupun saat ini kamu sedang melewati masa yang kacau dan keras, akan selalu ada sebuah kemungkinan terindah yang setia menanti. Oleh karena itu, aku harap kamu membaca buku ini sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan seperti sebuah cermin saku. Tidak perlu langsung habis sekali baca sebab aku ingin menjadi instrumen bagi seseorang. Sambil menulis buku ini, aku berpikir bahwa dewasa bukan merujuk pada satu titik khusus dalam perkembangan manusia, melainkan sebuah proses untuk mampu mengatasi cobaan hidup. Kita menjadi dewasa sedikit demi sedikit sambil melewati berbagai cobaan yang mengadang, begitulah aku menjadi dewasa. Satu hal yang ingin kutanyakan, bagaimana? Apakah kamu sudah dewasa? Buku ini berkaitan dengan beratnya pertanyaan ini yang harus kamu tanggung karena kini sudah dewasa. Wahai engkau yang sedang tumbuh dewasa, selamat datang di kehidupan yang sebenarnya. Semoga berhasil. Agustus 2012 sambil memandang hijaunya Gunung Omyeon. Rando Kim.